Halo guys, ketemu lagi di Forum Gadget. Di video sebelumnya admin telah memberikan rekomendasi 5 HP terbaru yang rilis bulan Oktober 2022. Nah, di video kali ini admin akan memberikan informasi mengenai kelebihan dan kekurangan daripada Vivo V25e. Mengapa admin sangat tertarik untuk membahas ponsel yang satu ini? Karena ponsel ini tergolong masih baru yang rilis awal Oktober, lebih tepatnya beberapa hari yang lalu. Selain karena daya tarik desain yang mempesona, ternyata para pecinta Vivo juga sangat antusias untuk memiliki ponsel yang satu ini. Kira-kira kenapa ya? Sekeren apa sih Vivo V25e itu? Daripada penasaran, berikut fakta yang harus kamu tahu tentang Vivo V25e. Vivo kembali menyegarkan jajaran produk HP mid-range miliknya dengan memperkenalkan Vivo V25e. Kehadiran si ponsel dimaksudkan untuk menyasar pengguna harian yang butuh HP kelas menengah yang punya desain keren dan juga mumpuni. HP ini juga jadi penerus dari Vivo V23e. Vivo V25e sendiri merupakan salah satu varian dari Vivo V25 series. Saudaranya yang lain tersebut malah Vivo V25 5G dan juga Vivo V25 Pro 5G. Vivo V25e sendiri masih menghadirkan desain dan fitur yang mirip dengan seri V25 sebelumnya. Namun, terdapat sejumlah penyesuaian dari sisi layar, chipset dan baterai agar HP ini bisa memiliki harga yang lebih terjangkau. Nah, pertanyaannya, apa saja keunggulan yang dipunyai oleh Vivo V25e? Apakah daya tariknya hanya sebatas desain baru dan harganya yang lebih murah saja? Dan apa saja kekurangannya? Kamu bisa melihat rangkuman poin-poin di tabel berikut ini. Tentu kurang afdol jika hanya melihat poin-poin tersebut tanpa membaca lebih lanjut penjabarannya secara detail. Maka dari itu, berikut kelebihan dan kekurangan Vivo V25e yang telah tim Forum Gadget rangkum. Yang pertama adalah desain bodi menarik dengan perubahan warna. Vivo V25e memang dipasarkan sebagai varian termurah dalam jajaran seri V25. Meskipun begitu, bukan berarti Vivo menghadirkan desain yang berbeda. Justru penampilan Vivo V25e masih sama, elegan dan mirip dengan V25 reguler. Menariknya, bodi belakang HP Vivo ini menampilkan warna yang cantik yang dapat berubah sesuai kondisi pencahayaan di lingkungan sekitar. Perubahan warna desain ini jelas jadi nilai jual tersendiri dari HP yang satu ini. Permukaan bodi ponsel ini pun tampak halus namun tidak licin di tangan. Yang kedua adalah sertifikasi IP54. Yang membedakan seri ini dengan seri Vivo V25 lainnya ialah Vivo memberikan keterangan bahwa HP ini sudah mendukung sertifikasi IP54, yang artinya HP ini punya ketahanan terhadap air dan juga debu. Hanya saja perlu digarisbawahi, IP54 berbeda dengan IP57 ataupun IP58 yang memungkinkan HP ini bisa dibawa berenang pada kondisi tertentu. Dengan sertifikasi IP54, Vivo V25 ini dapat terlindung dari masuknya debu yang cukup untuk mencegah produk beroperasi secara normal tetapi tidak kedap debu. Vivo V25i juga terlindung dari benda padat dan juga percikan air dari sudut manapun. Itu artinya, jika terkena air hujan ataupun aliran air dari samping ataupun atas, Vivo V25e masih berjalan dengan cukup baik. Yang ketiga adalah hadirnya layar AMOLED 90Hz dengan kecerahan tinggi. Layar Vivo V25e hadir dalam ukuran yang cukup ideal, yakni 6,4 inci. Layar ini sama seperti yang digunakan pada seri V25 lainnya.
Layarnya kian mewah dengan bekal panel AMOLED dan resolusi Full HD+. Jumlah peningkatan pun dihadirkan di sektor layar ini agar HP ini kian nyaman untuk digunakan. Peningkatan yang pertama ialah layarnya sudah menggunakan refresh rate 90Hz. Fitur ini sangat terasa jika kamu menggunakan HP Vivo untuk browsing, mengakses media sosial, hingga bermain gaming. Keunggulan layar yang kedua adalah kecerahan layar yang cukup tinggi, yakni 1300 nits. Dengan kecerahan yang tinggi tersebut, kamu bisa menggunakan HP dalam kondisi dalam keadaan luar ruangan lebih nyaman. Yang keempat adalah fingerprint under display. Karena sudah menggunakan panel AMOLED, layar Vivo V25e bisa digunakan sebagai fitur keamanan dengan menanam sensor pemindai sidik jari. Memang Vivo V25e masih memakai teknologi optikal standar. Walaupun demikian, sensor ini terbukti cepat dan akurat membaca sidik jari. Apalagi posisi sensor juga pas di area bawah layar yang mudah dijangkau. Dan kelebihan yang terakhir adalah performa oke di kelasnya. Sebagai varian murah, Vivo V25e diperkuat oleh SoC MediaTek Helio G99. Di atas kertas, performa chipset ini tentu cukup kencang dan mampu untuk multitasking maupun bermain game dengan MediaTek Helio G99. Chipset ini juga disokong oleh pengolah grafis Mali G77. Dengan spesifikasi ini, ponsel dapat menjalankan berbagai aplikasi dan game dengan lancar ataupun kendala yang berarti. Apalagi terdapat fitur untuk menambah RAM virtual sehingga performa kian kencang. Kehadiran virtual RAM ini membuat performa multitasking menjadi lebih baik. Apalagi RAM virtual yang bisa ditambahkan mencapai 8 GB. Dan untuk harganya sendiri, kini Vivo V25e sudah bisa dibeli secara resmi di Indonesia melalui program Selling Day di Vivo Official Store. Mitra e-commerce dan retail partner Vivo V25e bisa didapatkan mulai tanggal 8 Oktober 2022. Vivo V25e hadir dalam dua kapasitas RAM, yakni RAM sebesar 8 GB serta memori internal 128 GB yang dijual dengan harga 3,9 juta rupiah. Sedangkan untuk RAM tertingginya, yakni RAM 8 GB serta memori internal 256 GB, dapat dibeli di harga 4,3 juta rupiah. Itulah beberapa informasi mengenai kelebihan dan kekurangan Vivo V25e. Apakah kamu tertarik untuk membeli ponsel yang satu ini? Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam gadget! Can't get